Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Ahmad Hafiz. Saya dari kelas 6 UAS. Saya dari kelas 6 saat. Saya dimentori oleh Pak Rahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang haji. Di sini ada yang sudah pernah haji? Semoga kita semua bisa pergi ke Baitullah. Apa itu haji? Apa? Ya, akan saya perjelas. Jadi, ibadah haji adalah ibadah yang sangat penting dan wajib bagi umat Islam yang mampu. Ibadah haji wajib dilakukan sekali seumur hidup karena ibadah haji itu termasuk dalam 5 rukun Islam, yaitu pergi haji jika mampu. Haji memiliki 10 rukun, yaitu rukun haji berjumlah 10, yaitu ada pertama niat memasuki ibadah haji, yaitu ihram. Adalah niat memasuki ibadah haji yang dimulai dari miqat. Miqat itu apa kan? Miqat itu adalah niat atau adalah waktu atau tempat yang telah ditentukan untuk memulai ihram. Ada beberapa tahapan, yaitu 1. Mandi sunnah, 2. Wudu sebelum ihram, 3. Memakai pakaian ihram. Nah, seperti ini. Jadi pakaian ihram itu kita gunakan saat sedang haji. Jadi kita nggak boleh pakai yang berjahit di dalam ihram. Nah, gitu. Lalu ada juga itu. Lalu yang kedua ada juga wukuf di Arafah, merupakan puncak dari rukun haji. Dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah adalah bermalam di Muzdalifah. Jamaah dianjurkan untuk mengumpulkan batu kerikil yang nantinya akan digunakan untuk melempar jumroh di Mina. 4. Lempar jumroh. Pada 10 Zulhijjah, jamaah menuju Mina untuk melemparkan jumroh ke 3 pilar jumroh, yaitu ada yang bernama Ula, Wusta, dan Aqabah. 5. Tahap awal, yaitu mencukur rambut sebagai tanda berakhirnya larangan ihram dan atau dapat melakukan hal-hal yang dilarang kecuali akad nikah dan bersentuhan dengan lawan jenis. Lalu ada juga 6, yaitu tawaf ibadah, dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi masih 1 hari. Bisa nyambung ya. Merupakan perjalanan mengelilingi tawaf sebanyak 7 kali. Lalu yang ke-7 ada sa'i, yaitu berlari-lari kecil 7 kali bolak-balik antara 2 bukit, yaitu bukit Syafa dan Marwah. Kedua bukit tersebut berjarak 450 meter. Bukit tersebut berada di dalam Masjidil Haram, Makkah. Jarak kedua bukit tersebut 450 meter. 8. Tahallul. Tahap kedua. Jadi ada tahallul pertama, ada tahallul kedua. Tahallul kedua adalah dengan mencapai tahap tahallul kedua, jamaah haji telah bebas dari semua larangan ihram, termasuk pokoknya semuanya udah bebas.
sebagai mabit di Mina, jamaah kembali ke Mina untuk bermalam selama beberapa hari, dan tepatnya 3 hari. Selama mabit di Mina, jamaah melempar ketiga jumroh, yaitu jumroh ula, wusta, dan aqobah. Setiap harinya masing-masing 7 lemparan selama 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. 10 tawaf wadah, yaitu tawaf sebagai tanda perpisahan salam ke Baitullah. Contoh. Lalu ini adalah kewajiban haji. 1. Haji wajib bagi yang mampu. Haji wajib dilakukan bagi umat muslim yang telah mencapai usia dewasa, berakal sehat, serta memiliki kemampuan finansial dan fisik. 2. Pelaksanaan sesuai syariat Islam, yaitu menjalankan semua rukun atau cara haji sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 3. Niat. Kita harus berniat untuk melakukan haji karena Allah semata, bukan karena alasan lain. Yang rukun haji ini saya mendapatkan dari sumber itu dari https://bpkh.go.id. Kalau kewajiban haji saya mendapatkannya itu dari https://basnas.go.id. Hal-hal yang membatalkan haji. Ada 1, melakukan wukuf di Arafah. Tidak melakukan wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah itu adalah salah satu rukun haji yang penting. Tadi saya sudah jelaskan, merupakan puncak ibadah haji. Nah, jadi ketika kita tidak melaksanakannya, maka itu akan tidak sah hajinya. Yang kedua, tidak melakukan tawaf ibadah. Tawaf ibadah adalah salah satu rukun haji dan tidak melakukannya membuat haji tidak sah. 3. Keluar dari ihram tanpa izin atau tanpa alasan yang sah dapat membatalkan haji. 4. Melakukan perbuatan yang dilarang saat ihram seperti berburu-buru atau melakukan hubungan suami istri dapat membatalkan ibadah haji. 5. Memenuhi syarat dan rukun 5. Tidak memenuhi syarat atau tidak melakukan dapat membuat haji tidak sah. Dan yang 6, murtad. Orang mana yang mau prinsip seperti itu tapi dia Islam, makanya ini wajib berakal sehat. Murtad atau meninggalkan Islam selama melakukan ibadah haji dapat membatalkan ibadah haji. Sebenarnya dan semua ini saya dapatkan dari https://harammainku.com. Dan ada juga nih, ingat Allah sudah menurunkan surat Al-Imran ayat 97 yang artinya adalah di sana terdapat hadatan yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, yaitu Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Jadi kita ini gak boleh sombong, karena seluruh harta kita ini merupakan pinjaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah. Lalu ini kuota haji resmi Indonesia 2025 berjumlah 221.000 jamaah haji yang terdiri dari 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Semoga kita bisa menjadi salah satu dari mereka ini. Amin. Angka ini lebih rendah dari kuota haji tahun sebelumnya yang berjumlah 241.000, tetapi tetap menjadi kuota haji terbesar di dunia.
Saya mendapatkan buku ini dari fahum.usu.ac.id. Jumlah petugas haji daerah adalah 1.572, sedangkan pembimbing KBIHU atau kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh saya mendapatkan sumber ini dari www.tempo.co. Tanggal 1 Mei 2025 kita memasuki asrama haji, yaitu pemeriksaan kesehatan, logistik dan perbekalan manasik. Tanggal 2 sampai 16 Mei 2025 kita melakukan pemberangkatan gelombang 1. Kenapa ada gelombang-gelombang ya? Karena supaya lebih terkontrol dan lebih tertib, supaya tidak terlalu berdesakan. Lalu tanggal 17 sampai 31 Mei 2025 pemberangkatan gelombang 2. Saya mendapatkan ini dari fahum.usu.ac.id. Daftar haji reguler itu duit awalnya itu adalah 25 juta sebagai perdana, sebagai DP. Lalu kita akan bayar 69 juta, jadi totalnya adalah 80, kurang lebih 80 juta sekian. Iya dah. Masa tunggu Republik Indonesia, mencapai 11 tahun sampai 47 tahun. Makanya rata-rata ketika kita melihat orang-orang haji itu banyak yang sudah tua karena antri yang terlalu lama. Saya akhiri, ada yang ingin bertanya? Silakan, Marvel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah benar yang mengalami Isra Mi'raj Allah bersumber bikin dilihat dari atas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan ini saya belum belajar karena saya pikir itu tidak akan keluar. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya akan belajar lebih lagi. Oh maaf. Baik, silakan ada. Oh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beribadah haji atau berbakti pada orang tua yang sedang sakit? Masya Allah, pertanyaan yang berat ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, kita harus apa tadi pertanyaannya? Menurut saya kita harus lebih mengutamakan orang tua, sebab orang tua yang melahirkan kita. Karena walaupun kita karena kalau nggak ada orang tua, kita juga nggak bakal bisa haji. Betul. Jadi kita harus mengutamakan orang tua. Apakah sudah jelas? Bidan? Oke, silakan. Azam. Gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengapa ilmu pergi haji di Indonesia sangat lama, padahal sudah dianggap mampu pergi? Jadi, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Azam, setiap negara memiliki kuota haji masing-masing agar atau setiap tempat lah memiliki kuota haji masing-masing agar jumlahnya itu terkontrol. Karena panjang antrinya. Oh iya, ada yang ingin saya tanyakan. Teman-teman tahu nggak yang ini tragedi Ina?
di Terowongan. Mina. Terowongan. Terowongan Mina. Jadi ada jemaah yang akan pulang dari Mina. Ini juga ada jemaah haji yang akan masuk ke dalam Mina. Jadinya mereka bertabrakan dan banyak korban jiwa. Sekitar ribuan korban jiwa tewas. Nah, baik. Silakan kawan. Silakan kawan. Silakan kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengajian saya ingin bertanya, apakah boleh berangkat haji dengan berusaha apa dia dianggap orang yang mampu pergi? Untuk itu saya belum mendapatkan jawaban. Insya Allah nanti saya akan mencari tahu lebih lanjut. Mohon maaf sebesar-besarnya. Awan. Ya, silakan nih. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Ya, sebagai informasi teman-teman, Ramadan ini mengerjakan poster ini sampai jam 11 malam tadi malam. Jadi kayak itu ketika mau tidur ada aja yang kurang, akhirnya tambahin kayak posternya sebanyak ini ya. Tulisannya Masya Allah. Yang ingin Umi tanyakan buat Abang Adan punya target nggak mau berangkat haji usia berapa? Terus kira-kira apa nih yang bisa dilakukan biar target itu bisa tercapai? Apa targetnya? Usia berapa abang punya target untuk pergi haji? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mau menjawab. Jadi saya punya target. Semoga saja saya nanti bisa pergi haji di usia yang tergolong masih muda. Usia 35 tahun. Apa bisa terjawab? Terus apa yang bisa dilakukan? Kan butuh duit Yang banyak tuh. Yang saya bisa lakukan adalah menabung sejak usia dini. Sehari berapa bang? Ya kalau sehari sih susah sih. Harus dihitung dulu ya bang, dihitung dulu nanti. Ya, dihitung dulu. Sama jodohnya dapat. Ya. Enggak. Nggak sama jodohnya. 365 hari. Ya. Kalau sehari Ya coba saya nanti tabung sehari seperti muda. Selesai. Iya dah. Oke, bisa jawab? Bagus. Kasih. Habis lagi. Kapan? Kurang ya? Manis Ya. banyak. Aina kelas 5. satu dua. Terima kasih Umat muslim yang berapa ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Umat muslim yang dimaksud adalah umat muslim yang imannya itu kuat sehingga untuk mengeluarkan duit segitu banyak itu tidaklah berat. Soalnya itu adalah ibadah yang sangat penting dan wajib dilakukan bagi umat muslim sekali seumur hidup. Nah, ya umat muslim yang imannya itu kuat dan juga duit. Apa bisa terjawab? Oke, siapa tadi? Pak Yusuf bertanya. Oh, Aizat silakan. Ezar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kalau ada jamaah haji tiba-tiba sakit lalu tidak mengikuti rukun haji, apakah hajinya sah atau ada hukuman untuk jamaah itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk hukuman
Iya, saya juga kurang tahu ya. Tapi insya Allah nanti saya mau belajar ya, nanti kalau mau ngaji saya sudah tahu caranya. Ya, kalau mau ya virus. Silakan, Abang Adian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Abang Adian. Semangat. Ya. Apa sih namanya, umat yang ingin haji tapi dia meninggal, apakah boleh digantikan oleh salah satu anggota keluarganya? Baik, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi dulu itu boleh, namun pada sekarang ini tidak boleh, karena supaya antriannya tidak stuck gitu. Terima kasih Bang Hasan. Baik. Sekarang dari ayah bunda mungkin ada yang mau bertanya. Oh, kembali. Sudah? Baik Bang Hasan, insyaallah presentasinya ya, presentasinya bagus, menjawab pertanyaan juga keren, oke, menghibur, dan menyatu sehingga yang aman, semoga aman. Makanya juga ya, benar ya, dari kamu juga udah semua dari TK pun sudah diajarkan ya bagaimana ya termasuk haji dan segala macam, dan ini juga bagus cara penampilannya untuk kaki. Ini ada tambahannya, kita simplifikasi ada tambahannya juga keren. Dari tadi ya pertanyaannya soalnya luar biasa banget ya, karena buat salah satu Mewing. Soalnya saya kalau di rumah saya tuh sama-sama suka kayak legal gitu. Ya, menjelaskan ke teman-teman juga. Beda. Oh, sering ya public speaking walaupun bersama teman-teman lain ya. Oke, bahasan keren. Masih banyak. Bahkan sudah menyebutkan ya bahwa memang sekarang itu antrian hajinya lama gitu ya. Dan tadi Bapak juga komitmen, maksudnya sudah mulai menabung sejak ini untuk bisa memiliki uang untuk haji gitu ya. Nah sekarang ini pengen tahu nih, kira-kira versinya anak seusia Bapak itu ada nggak sih apa ya bayangan kalau seandainya Bapak menjadi pemimpin, kira-kira supaya proses pelaksanaan hajinya Indonesia itu baik, kira-kira gimana? Berandai-andai nih ya, misalnya jadi pemimpin, aku pengen gini-gini nih supaya hajinya gimana? kayaknya sih, kayaknya sama. Nanti ini sudah kesepakatan dari setiap negara, pemimpin dan lain-lain. Karena kalau misalnya digabung itu dan untuk kemudian cepat, pastinya nanti sempit, berdempet-dempetan, keramaian, dan mungkin bakal memakan beban juga kemudian dari. Nih, satu lagi nih, ini apa ya, ilustrasi ya, ilustrasi. Sekarang itu kan masa tunggu haji berapa tahun? 11 sampai 47 tahun. 47 tahun. Tadi Bang Adnan inginnya naik haji usia 35 tahun. Bisa nggak dihitung kira-kira berarti harus mendaftar untuk naik haji di usia berapa di masa tunggu segitu? Kayaknya harus secepatnya dari sekarang kan ya. Ya nanti takutnya keburu tua, keburu habis jamannya.
kasih teman-teman. Ya, silakan semuanya. Tanya? Ayo. Apa adanya? Bang Anis? Oh, Bang Anis. Ayo, jawab. Ayo, Bapak Yus. Tanya ya, mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adrian Bayus. Bagaimana lafaz tarbiyah haji? Baik kau. Labbaik. Labbaik. Labbaik kalam nasib. Oh iya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Yus. Saya mencoba menjawab. Jadi seperti ini. Labbaik Allahumma labbaik. Syarikala. Labbaik Allahumma labbaik. Syarikala labbaik. Innal hamda wa ni'mata wa lakal mulk la syarika. Seperti itu. Saya muter. Cukup, Bapak Yus. Cukup. Oke. Baik. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Bang Adrian. Oke, tetap kemudian untuk Ibu terkasih, sekian dan terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.